Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Pak Winarno selaku dosen eh, mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler. Sebelum memasuki presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Salrizki dengan NIM akhir 47 dengan rekan saya. Saya Raja Nurul Faria Pratiwi dengan NIM akhir 20. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan sebuah proyek akhir yang kami usung, yaitu dengan judul Sistem Pengukuran Kerapatan Zat Berbasis Raspberry Pi. Oke, langsung memasuki poin pertama, yaitu latar belakang. Jadi kami memetakan latar belakang yang kita dapat, yaitu yang pertama dari masalah metode konvensional, di mana masalah ini atau pengukuran kerapatan zat itu secara manual rentan terhadap kesalahan paraks dan human error. Yang bahwasanya kita tahu sendiri dari kita praktikum fisika dasar, banyak kesalahan yang dilakukan dari manusianya itu sendiri, entah dari pengukuran atau entah dari perhitungan dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi gitu di digitalisasi instrumen itu terbukti meminimalisir kesalahan pembacaan secara signifikan. Nah, ini kami ambil di masalah metode konvensional. Nah, untuk solusi dari masalah tersebut yaitu integritas hukum Archimedes dengan embedded system berbasis Raspberry Pi, sensor load cell itu akan mengurangi human error. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama yaitu rancang prototipe, yang dimana kita merancang alat untuk alat ukur kerapatan zat cair dan padat otomatis yang berbasis yang pasti yaitu Raspberry Pi. Yang kedua yaitu untuk pengimplementasian dari Python, yaitu mengembangkan algoritma Python untuk mengolah sinyal sensor menjadi nilai kerapatan secara real time, di mana ketika kita sudah mengoding hal tersebut, kita mengimplementasikan dari codingan tersebut ke dalam sinyal sensor yang dinilai kerapatan zat yang secara real time. Dan yang ketiga yaitu validasi akurasi. Nah, ini di mana ini sangat penting karena menganalisis akurasi dan presisi alat dengan membandingkan terhadap hidrometer atau pignometer standar laboratorium. Nah, bahwasanya untuk mengurangi dari kesalahan manusianya itu sendiri atau kesalahan dari para yang kita udah analisis singgung di bab atau nah ini dasar untuk mengasih foto dan penjelasan sedikit. Yang pertama yaitu definisi dari kerapatan itu sendiri. Kerapatan atau rho adalah perbandingan massa terhadap volume, yang dimana rumus dari rho sendiri atau kerapatan yaitu M sama dengan per V. Nah, untuk analogi dari foto tersebut, kita bisa lihat bahwasanya benda yang tercelup dalam fluida itu mengalami gaya apung. Nah, yang ada di foto tersebut yaitu yang ada di tengah. Nah, sebesar fluida yang dipindahkan, di mana gaya apung tersebut itu atau bisa dibilang nama lainnya yaitu FA. Di mana rumus dari FA itu sendiri yaitu
Rho kali V kali G lah. G ini dari gravitasi tersebut. Bahwasanya kita bisa lihat dari gambar tersebut yang benda tersebut terlalu berat dia akan tenggelam dan kebalikan di mana ada gravitasi atau dari hukum Archimedes yang foto di tengah itu menandakan dia mengalami gaya apung sampai dengan foto yang ketiga. Oke, next. Nah, untuk komponen sendiri dari eh, sistem tersebut yang pertama yang jelas yaitu Raspberry Pi kita pakai 3B/4 di mana unit ini untuk memproses utama dengan antarmuka GPIO dengan integrasi perangkat keras. Yang kedua yaitu modul ADC HX711 di mana dia berfungsi untuk mengkondisi sinyal 24 bit yang bertujuan untuk memperkuat sinyal analog dan mengubah menjadi data digital untuk Raspberry Pi. Jadi tujuan modul ADC HX711 ini untuk memvisualisasikan dan juga memperkuat sinyal analog untuk merubah data yang ada di Raspberry Pi 3B per 3B/4. Selanjutnya yaitu sensor load cell di mana mempunyai tujuan yaitu transducer strength gauge kapasitasnya yaitu 1 kilo di mana bertujuan untuk mengubah beban fisik menjadi sinyal listrik analog yang di mana ketika sensor load ini bekerja yang memvisualisasikan dari sensor atau data tersebut yaitu modul ADC HX17. Dan yang terakhir yaitu alat dan bahan uji ya seperti sampel padat, kuningan, besi, aluminium, dan fluida uji. Hal tersebut seperti yang kita temui ketika kita praktikum fisika dasar. Mungkin bisa next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram blok sistem. Nah, pada gambar diagram tersebut, alur kerja instrumen pengukur kerapatan otomatis dapat dijabarkan melalui yang pertama yaitu objek uji atau beban fisiknya, di mana input awal berupa sampel, yaitu zat padat atau zat cair yang memberikan gaya berat pada sensor. Kemudian, selanjutnya sensor load cell, di mana sensor ini mengonversi gaya fisik menjadi sinyal listrik analog yang sangat kecil. Kemudian, untuk modul ADC HX711, yaitu bertindak sebagai pengkondisi sinyal, memperkuat sinyal analog yang lemah, dan mengubahnya menjadi data digital 24 bit yang presisi. Kemudian selanjutnya, eh, masuk ke bagian Raspberry Pi, di mana Raspberry Pi ini merupakan pemroses utama, yaitu unit pemroses yang menerima data digital melalui GPIO. Nah, di sini script Python berjalan untuk melakukan akuisisi data, yaitu menerapkan filter moving average untuk menstabilkan data dari noise, dan kalkulasi, yaitu menghitung massa jenis berdasarkan hukum Archimedes. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir yaitu output, di mana output ini merupakan hasil akhir, yaitu nilai massa dan kerapatan yang ditampilkan ke layar atau dicatat ke dalam log file. Next. Selanjutnya adalah flowchart logika program. Nah, di mana seluruh proses otomasi dimulai dari inisialisasi perangkat hingga kalkulasi akhir massa jenis dijalankan berdasarkan urutan instruksi yang terstruktur. Nah, di sini yang pertama, tahapan programnya adalah inisialisasi dan kalibrasi TER, di mana inisialisasi yaitu program dimulai dengan menginisialisasi pin GPIO pada Raspberry Pi dan modul ADC HX711 untuk komunikasi data. Dan untuk kalibrasi TER, yaitu langkah krusial di mana load cell dinolkan atau TER tanpa beban untuk memastikan akurasi pengukuran awal. Selanjutnya, pembacaan WU di udara.
pengguna diminta meletakkan benda di atas load cell, kemudian sistem membaca beban di udara menggunakan filter moving average untuk menstabilkan data dari noise. Nah, selanjutnya pembacaan dalam cairan atau WA, di mana pengguna diminta mencelupkan benda ke dalam air, kemudian sistem membaca kembali beban saat benda terbenam. Selanjutnya, yaitu perhitungan dan yang ditampilkan, di mana perhitungan ini merupakan perhitungan densitas atau rho, menggunakan data yang diperoleh, sistem menghitung gaya apung atau FA, dan kemudian menghitung densitas benda berdasarkan hukum Archimedes dengan rumus rho sama dengan WU per FA dikalikan rho air. Nah, selanjutnya hasil, di mana hasil perhitungan berupa massa udara, massa air, gaya apung, dan densitas benda ditampilkan di layar dan program selesai. Next. Nah, selanjutnya adalah cara kerja dan akuisisi data, di mana cara kerja alatnya adalah benda padat digantung pada load cell, kemudian Raspberry Pi merekam beban di udara. Lalu, beaker glass berisi fluida dinaikkan hingga benda tercelup penuh. Penurunan beban akibat gaya apung dikonversi menjadi nilai kerapatan. Selanjutnya untuk akuisisi data, di sini menggunakan script Python yang menggunakan library HX711 pada sampling rate 10-80 Hz, di mana algoritma moving average mengambil 15-20 sampel berturut-turut dan membuang outlier, lalu menghitung rata-rata sebelum kalkulasi densitas. Next. Nah, selanjutnya adalah validasi data. Untuk menjamin keakuratan dan presisi instrumen otomatis yang dikembangkan, maka diperlukan proses validasi untuk beberapa pengujian. Yang pertama yaitu komparasi standar, di mana hasil dibandingkan dengan piknometer untuk zat cair dan neraca teknik manual untuk zat padat. Kemudian, perhitungan galat atau error dengan persamaan raw standar dikurangi raw digital per raw standar dikalikan 100%. Kemudian adalah uji presisi, di mana setiap sampel diukur 5-10 kali pengulangan untuk menghitung standar deviasi dan konsistensi sensor. Nah, yang terakhir adalah linearitas dan verifikasi. Dilakukan pengujian pada berbagai jenis zat padat seperti air, dan fluida seperti air, minyak, dan gliserin, kemudian hasil diverifikasi terhadap nilai referensi literatur. Misalnya pada air yaitu 1000 kilogram per meter kubik. Next. Nah, masuk ke bagian rencana implementasi. Di sini merupakan timeline kegiatan di mana pada minggu pertama timelinenya adalah pengadaan komponen dan studi literatur untuk Python atau Raspberry Pi. Kemudian untuk minggu kedua, yaitu perakitan hardware, statif, penyolderan modul sensor, dan uji konektivitas GPIO. Kemudian minggu ketiga, pengembangan kode Python, implementasi moving average, kalibrasi sensor, dan eksperimen pengambilan data. Kemudian untuk minggu keempat, yaitu validasi dan analisis galat, perbandingan dengan alat standar, dan finalisasi laporan. Nah, untuk target akhir dari proposal ini adalah prototipe tervalidasi dengan galat minimal terhadap alat standar laboratorium. Oke, jadi penjelasan dari kelompok kami terkait sistem, yaitu terkait sistem pengukuran kerapatan zat yang berbasis Raspberry Pi. Kami tutup presentasi pada waktu ini. Bila ada tutur kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.